Oke, di video kali ini Bude akan menjelaskan tentang proses pencernaan makanan pada manusia. Pencernaan sendiri itu berarti kita merubah makanan yang kita makan itu menjadi bentuk yang lebih kecil lagi agar bisa diserap oleh tubuh supaya kita bertenaga, supaya kita bisa bergerak dan berpikir dengan leluasa. Karena seluruh tubuh kita ini itu butuh makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari ya. Nah, pernah nggak kalian berpikir kalau kita makan, misalnya makan telur tuh bulat kan bentuknya telur itu, sewaktu kita makan apakah masih bentuknya bulat, terus nanti dia melewati aliran darah, lewat pembuluh darah bentuk telurnya masih bulat-bulat gitu. Di bawah kulit kita itu kan ada pembuluh darah, kalau telurnya lewat langsung bentuknya bulat, tidak kan? Nah, di situ perlunya pencernaan. Jadi telur yang kita makan tadi nanti akan diproses, diambil sari-sarinya, lalu sisanya nanti akan kita buang. Nah, prosesnya bagaimana? Nah, di sini untuk organ pencernaan manusia sendiri itu ada sebanyak 6 ya. Di sini ada 6 organ pencernaan pada manusia. Kalian lihat sendiri, yang pertama paling atas ini ada mulut. Setelah mulut ada kerongkongan atau nama lainnya adalah esofagus. Lalu ada lambung, ada usus halus, usus besar, ada anus. Sebenarnya antara usus besar dan anus ini ada saluran tersendiri yang bernama rektum. Nah, nanti Bude jelaskan satu persatu. Oke, mulai dari mulut. Di bagian paling pertama makanan masuk, pastilah lewat mulut dong. Tidak ada yang makanan langsung masuk lewat kerongkongan kan? Pastilah semuanya lewat mulut. Nah, di bagian mulut ini itu ada beberapa organ lagi. Beberapa organ di sini yang paling utama itu ada organ gigi. Satu lagi ada lidah. Semuanya punya kan gigi sama lidah? Oke, untuk lidah sendiri fungsinya selain membantu kita untuk berbicara, lidah ini fungsinya untuk menempatkan makanan. Nah, fungsinya untuk menempatkan makanan. Selanjutnya, fungsi lidah selain untuk menempatkan makanan, itu fungsinya untuk membantu pengunyahan makanan. Nah, selain membantu pengunyahan makanan, ada fungsi satu lagi, yaitu untuk membantu menelan makanan. Ya, jadi di sini fungsi lidah ada 3. Yang pertama menempatkan makanan, membantu pengunyahan makanan, dan yang ketiga menelan makanan. Coba kamu saat menelan makanan, pasti lidah kamu bergerak. Ya atau enggak? Nah, sekarang bagian gigi. Di bagian gigi, di sini Budi sudah berikan gambar ya. Di bagian gigi manusia itu terdapat ada 4 bagian. Bagian jenis gigi yaitu gigi taring, gigi geraham, premolar atau geraham depan. Satu lagi ada gigi seri. Gigi seri itu berada di 4 paling depan. Nih ya, 1, 2, 3, 4. Di atas juga ya gigi kamu yang besar itu, 1, 2, 3, 4. Ini gigi seri. Fungsi dari gigi seri seperti kemarin kalian belajar hewan ruminansia itu untuk memotong makanan ya. Selanjutnya ada gigi taring. Nah, gigi taring ini memang bentuknya runcing ya. Bentuk giginya itu runcing di bagian atasnya. Gigi taring ini ada di bagian ini. Nih, Bude kotak. Terus bagian belakang gigi seri
Nah, atas bawah ada semua, kanan kiri, ya Kak. Nah, gigi taring ini fungsinya untuk mencabik makanan. Mencabik itu ya untuk merobek-robek makanan gitu Kak. Ya. Nah, selanjutnya ada premolar. Premolar ini adalah gigi geraham depan. Nah, gigi geraham depan ini berada di dua belakang dari gigi taring. Nih, dua belakang dari gigi taring. Nih, nah, itu ya. Nih, bagian ini gigi geraham depan. Nah, untuk fungsinya sendiri nanti sama dengan gigi geraham, yaitu untuk menghaluskan makanan. Sama fungsinya. Gigi geraham depan belakang itu sama untuk menghaluskan makanan fungsinya. Gigi geraham ya itu depan belakang sama, cuma untuk premolar itu ada di depan. Nah, untuk gigi geraham itu ada di 3 bagian paling belakang. Nih, paling belakang namanya gigi geraham. Itu ya, ini bagian-bagian dari gigi manusia. Selanjutnya, Bude kembali lagi. Nah, di bagian mulut selain ada gigi dan lidah, itu nanti ada yang namanya saliva atau ludah. Ludah sendiri ini fungsinya untuk memberi cairan agar makanan yang kita makan ini dia tidak kering. Karena tidak kering jadi dia mudah ditelan. Ya Kak ya. Selanjutnya setelah makanan diproses di bagian mulut di sini, makanan akan masuk ke bagian kerongkongan. Nah, ini kerongkongan. Kerongkongan nama lainnya adalah esofagus. Nah, di bagian kerongkongan ini makanan itu hanya lewat saja Kak di bagian kerongkongan ini. Tapi di bagian kerongkongan ini selain dia lewat, dia itu juga diremas supaya makanannya itu lebih halus lagi. Nah, gerakan meremas-remas makanan itu namanya gerakan peristaltik. Apakah gerakan peristaltik? Gerakan meremas-remas makanan. Gerakan peristaltik adalah gerakan meremas-remas makanan yang hanya terjadi di bagian kerongkongan. Nah, setelah itu makanan nanti akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu lambung. Nah, di bagian sini nih, yang biasa kalau kita terasa lapar itu yang berbunyi gruk, itu bisa terjadi di bagian lambung ini. Nah, di bagian lambung ini makanan itu mengalami proses pencernaan secara kimiawi. Secara kimiawi karena dibantu oleh enzim-enzim dan cairan-cairan yang dihasilkan oleh lambung ini, Kak. Nah, bagian-bagian dari cairan ini yaitu ada HCl, satu lagi ada yang namanya enzim pepsin, ya, HCl dan juga enzim pepsin. Dua cairan ini yang nanti akan membantu pencernaan. HCl itu fungsinya itu yang paling utama, dia untuk membunuh kuman, penyakit yang masuk dengan makanan yang kamu telan tadi. Ya, fungsinya itu. Fungsi utamanya dari HCl membunuh kuman penyakit yang masuk
dengan makanan. Nah, di sini ada enzim pepsin. Apa fungsi dari enzim pepsin? Enzim pepsin ini fungsinya untuk makanan yang kamu makan ini pasti mempunyai kandungan protein kan di dalamnya. Nah, kandungan protein yang ada di dalam makanan itu nanti akan diubah protein, diubah menjadi pepton. Jadi, makanan yang kamu makan tadi yang mengandung protein nanti akan diubah oleh enzim pepsin itu menjadi pepton. Nah, protein diubah menjadi pepton. Nah, lalu selanjutnya di bagian usus halus. Nah, di bagian usus halus ini terjadi pencernaan makanan itu sangat kompleks sekali. Nanti di sini di bagian usus halus itu akan dibantu oleh getah pencernaan yang dihasilkan oleh sini, pankreas. Nih, yang warnanya kuning ini, Kak. Nah, ini yang namanya pankreas. Ada 3 getah pencernaan, yaitu namanya tripsin. Ini enzim ya, Kak. Amilase, lipase. Nah, getah pankreas ini berupa enzim yaitu tripsin, amilase, lipase. Nanti akan masuk ke bagian usus halus ini, Kak. Ya, yang warnanya orange ini. Nah, makanan yang sudah masuk di bagian usus halus nanti akan dibantu untuk diubah lagi menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Contoh saja enzim tripsin ini. Enzim tripsin ini bila makanan yang kamu makan nanti mengandung protein, nanti akan diubah menjadi asam amino. Ya, yang diubah menjadi asam amino. Lalu amilase. Saat kamu makan, pasti ada makanan yang kamu makan ini mengandung karbohidrat. Nah, makanan yang mengandung karbohidrat ini nanti akan diubah menjadi glukosa. Ya, makanan yang kamu makan yang mengandung karbohidrat akan diubah oleh amilase menjadi glukosa. Setelah itu lipase. L depannya ya, Kak. Lipase. Lipase ini nanti akan mengubah lemak yang kamu makan itu menjadi asam lemak dan gliserol. Menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu yang tadi dihasilkan itu yaitu asam amino, ada glukosa, dan juga ada asam lemak dan juga gliserol. Ini merupakan sari-sari makanan, Kak. Jadi apa yang kamu makan setiap harinya itu yang diambil ini, asam aminonya, glukosa, gliserol, asam lemak. Nah, ini yang nanti akan diserap oleh darah. Diserapnya di mana? Diserapnya ya di usus halus ini. Ya, asam amino, glukosa, asam lemak, gliserol ini sari-sari makanan. Nah, nanti akan diserap oleh darah dari usus halus untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, kalau sudah selesai proses di usus halus, nanti makanan yang sudah tadi sisa-sisa itu akan menuju ke usus besar. Di bagian usus besar ini akan ada penyerapan air, dan vitamin. Nah, di bagian usus besar itu ada penyerapan air dan juga vitamin.
Nah, di bagian usus besar ini selain ada penyerapan air dan vitamin, itu juga terjadi pembusukan makanan. Nah, pembusukan makanan kemarin yang tadi usus besar itu nanti akan masuk ke bagian rektum. Nah, setelah makanan sudah busuk maksimal, sudah waktunya untuk dikeluarkan, nanti akan masuk ke bagian anus, lalu akan dikeluarkan menjadi kotoran. Seperti itu prosesnya. Ya, oke, terima kasih.